Halo kawan sobat, balik lagi di Ripkids Videos. Gimana kabarnya nih? Kayaknya udah pada lowbat nih ya semangatnya. Tapi tenang aja kawan sobat, kabarnya ini game bakal ganti manajer atau udah ganti manajer ya lebih tepatnya. Nah makanya nih mungkin ada harapan baru ya. Jadi nanti kita bakal lihat aja ya, what will the new manager do for this game. Terus dia bakal bawa perubahan apa buat game ini, apa nanti bakal berubah semuanya atau enggak sama aja. Nah hari ini niatnya gue bakal ngebagi tips cara untuk memilih set taktik yang bagus untuk karakter kita ya kawan sobat saya. Kalau ada yang nanya emang harus satu set bang, ya gue jawabnya sih ya sebenarnya nggak harus, cuman percuma kan kalau Dena bikin set taktik itu tapi nggak ada fungsinya. Nah fungsinya apa? Fungsinya itu dengan lo pakai set taktik yang sama itu nanti bakal nambahin efek status lebih di karakter lo begitu kawan sobat. Jadi lo tinggal cari deh tuh atribut status tambahannya di sub status kartu taktiknya. Sebelum kita nentuin set taktik yang bagus, itu kita harus tahu dulu set taktik itu apaan sih, khususnya buat para new player ya. Mungkin ada yang masih bingung. Nah di sini set taktik itu ada set taktik stamina nih, itu yang gambarnya love ya. Terus ada set taktik lompatan, set taktik reaksi, set taktik intercept, set taktik operan panjang, sama set taktik pemulihan stamina. Semua set taktik itu bakal ngasih efek tambahan ke karakter lo begitu kawan sobat. Nah lanjut gimana nih caranya milih set taktik yang pas untuk karakter kita. Yang pertama itu kita harus lihat atribut inti dari karakter kita ya. Nah di sini kebetulan gue contohinnya pakai Pierre ya, dan emang di sini juga Pierre belum ada rekomendasi kartu taktiknya dari Denanya langsung, jadi sekalian kita bareng-bareng nge-setup kartu taktiknya si Pierre ini. Di sini atribut intinya Pierre itu ada tembakan, rebut posisi, dribble, operan panjang, intercept, lompatan, sama teknik ya. Dan yang perlu lo tahu nih kawan sobat, semua atribut inti ini itu belum tentu aktif, tergantung kita naruh si Pierre ini di posisi apa begitu. Nah setelah kita tahu atribut intinya Pierre itu apa aja, sekarang kita tentuin deh tuh ya, kita mau pakai si Pierre itu di posisi mana. Pierre ini dia bisa jadi striker utama, bisa jadi left wing, bisa jadi right wing ya, bisa jadi central midfielder kiri kanan ya. Terus dia bisa juga sih jadi defense midfielder, dan yang paling sering dipakai sama top tier itu bisa juga ditaruh di central defense begitu kawan sobat. Nah kita ambil aja dua posisi ya, kita contohinnya set taktiknya yang cocok untuk si Pierre ini. Itu kalau di posisi left wing nih atau penyerang sayap kiri. Nah di sini kan tugas dari left wing ini itu lebih banyak mendribble sama shooting ya. Dan kalau dia punya kesempatan itu dia bisa ngelakuin shot on side. Nah makanya tadi gue bilang nggak semuanya atribut intinya ini bakal nyala sesuai sama penempatan posisinya dia, plus sesuai sama formasi yang kita pakai. Karena tiap formasi itu tugas dari karakternya beda-beda ya di setiap posisinya. Nah ini kalau di left wing itu kita pakai set taktik stamina. Kenapa ya? Karena dia ini bakal banyak bergerak ya, terus bakal banyak baku hantam sama wingback lawan ya, kayak model Ishizaki ataupun Karls ya, yang bakal nyuri stamina. Makanya dia lebih cocok kita kasih set taktik itu stamina kawan sobat, biar dia nggak kehabisan stamina. Jadi dia tetap bakal bisa ngelakuin skill, karena kalau stamina kita habis itu pemain kita nggak bakal bisa nggunain skill, dan rawan banget pemain-pemain depan itu staminanya habis karena kena tackle atau kena curi stamina dari back lawan begitu kawan sobat. Jadi set taktik yang bagus untuk Pierre di posisi left wing atau penyerang sayap itu pakai set taktik stamina. Nah, kenapa nggak pakai set taktik lompatan ataupun set taktik intercept? Kan Pierre juga butuh. Nah balik lagi kawan sobat, di posisi left wing ini atau penyerang sayap kiri ini dia
untuk ngelakuin shoot on strike itu nggak bakal berebutan sama si Masao Nakayama, kecuali dia kita taruh di striker utama ya. Kalau kita taruh di striker utama itu, otomatis dia bakal ketemu sama Masao Nakayama, dimana di situ lompatan kita bakal diadu sama reaksinya Masao Nakayama. Tapi kalau dia ditempatin jadi penyerang kiri, itu nggak ada penghalangnya ya. Maksudnya jarang banget ngelakuin shoot on strike gagal kalau karakter yang ngelakuin shoot on strike itu penyerang sayap kiri kita ya, begitu kawan sobat. Nah, lanjut kalau untuk di posisi central defense, si Pierre ini itu atribut intinya yang bakal kepake banget atau yang paling penting itu di up ada lompatan, intercept sama teknik ya. Teknik udah pasti deh, dimana aja ditaruh, pokoknya teknik udah pasti harus di up. Nah, kita lihat di skill interceptnya si Pierre ini itu ada status block sama intercept kawan sobat. Jadi kita butuh ningkatin status block sama interceptnya dia. Jadi ada 3 status ya kalau kita taruh dia jadi central defense. Yang pertama kita pasangin dia kartu taktik block, yang kedua kita pasangin dia kartu taktik intercept, terus yang ketiga gaya mainnya teknik. Nah, setup taktiknya ini karena di slot 1, 2, 3 itu kita udah masangin status atribut inti yang bagus, yang penting-pentingnya untuk Pierre kalau dia ditaruh di central defense, tapi masih ada satu atribut inti yang kita harus up nih, itu status lompatan ya kawan sobat saya. Karena perebutan posisi Pierre ini dalam menghalau bola-bola long pass atau bola-bola aerial defense ya, udara, itu bukan pakai reaksi, dia pakai lompatan, jadi dia butuh status lompatan. Nah, makanya kita kasih set taktik lompatan untuk Pierre kalau kita taruh dia jadi central defense begitu. Nah, di sini lo bisa lihat deh, perebutan posisinya itu dipengaruhi sama lompatan ya. Tapi menurut gue kalau Pierre ditaruh jadi central defense ini nggak terlalu bagus ya, soalnya dia nggak bisa ngeblok shoot langsung dari pemain lawan ya, sama dia ini nggak bisa ngelakuin tackle ya. Jadi percuma juga kalau dia ditaruh di central defense. Tapi gue nggak tahu, banyak top tier server Asia naruh Pierre di posisi ini nih, mungkin ada kelebihan lain ya yang gue belum tahu ilmunya. Nah, jadi segitu aja kawan sobat. Kalau untuk nentuin set taktik ya, ingat yang pertama kita harus tahu dulu atribut intinya, yang kedua kita mau taruh ini karakter di posisi mana, dan kita harus tahu juga nih formasi yang kita pakai itu skemanya kayak gimana begitu kawan sobat. Nah, kemarin by the way gue udah gacha konti kawan sobat, cuman nggak sampai max ya, cuman dapat 2 kopian. Itu sampai sekarang gue masih gacha berjalan ya. Ya emang belum oke, jadi nggak sempet bikin konti max, dan gue juga mau bikin video ngegacha konti. Udah keburu mager ya, karena ngelihat ini game begini-gini aja, rebanner lagi. Tapi gue tetap main kawan sobat. Nggak mungkin gue pensi ya, kecuali ada notice dari pihak developer langsung kalau ini game bakal tutup, baru gue pensi, mungkin begitu kawan sobat. Karena juga gue ngerasa nggak enak ya sama kawan-kawan sobat. Soalnya channel ini juga dibangun salah satunya berkat dukungan dari kawan-kawan sobat saya. Nah, jadi untuk kali ini segitu aja kawan sobat videonya. Makasih yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.